Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengontrol user di router tenda kita. Oke. Yang pertama itu bagaimana cara memblokir user atau pengguna router tenda. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membatasi kecepatan user yang menyambung di router tenda kita. Dan yang ketiga yaitu cara membatasi user atau pengguna. Jadi mau berapa orang di pengguna yang dapat mengakses router kita. Apakah 5 orang, 10 orang, atau 20 orang, itu nanti ada caranya. Kemudian yang terakhir, cara mengatur jadwal kapan user bisa menggunakan internet atau tidak. Nah, untuk cara yang terakhir ini sangat cocok diaplikasikan kepada anak atau anak-anak kecil, karena kita bisa mengontrol atau membatasi hanya jam-jam tertentu dan hari-hari tertentu mereka dapat menggunakan internet, dan ini dilakukan oleh sistem router secara otomatis. Oke, langsung saja. Yang pertama masuk ke IP default atau IP router kalian. Kalau untuk saya sendiri itu menggunakan IP standar ya. Ini tampilan dari router tenda, dan saya rasa ini hampir semua router tenda itu seperti ini, mulai dari seri N301 sampai seri-seri terbaru. Kali ini saya menggunakan seri tenda seri F3 kalau tidak salah, yang antenanya 3 itu. Jadi pertama kita masuk ke IP seperti ini, dan untuk membatasi untuk memblokir user di router kita itu sangat mudah. Setelah kita masuk ke dashboard router seperti ini, cukup kita pilih bandwidth control. Nah, teman-teman, di sini ada 3 user. Ini saya sendiri dan ini ada user lain. Nah, untuk memblokir agar user ini tidak dapat menggunakan internet meskipun tersambung di wifi, cukup mudah, yaitu dengan cara mematikan tombol yang ada di internet akses ini, kemudian pilih OK. Nah, secara otomatis tombol yang kita matikan tadi, user yang kita matikan tadi, masuk ke block device atau device yang diblokir. Nah, ini device ini sudah tidak bisa menggunakan internet meskipun masih menyambung ke jaringan. Untuk mengembalikan agar user ini dapat menggunakan internet kembali, dapat menikmati internet dari router ini kembali, yaitu cukup remove kemudian OK. Nah, ini jika user tadi menyambungkan ke internet kita, itu sudah bisa berinternet kembali. Nah, itu ya, caranya cukup mudah. Dan yang kedua yaitu cara membatasi kecepatan. Nah, jika kita tidak enak memblokir user, mungkin itu saudara sendiri atau teman kita sendiri, cukup kita batasi saja kecepatannya. Caranya sangat mudah. Sama masuk ke dashboard tadi dan bandwidth control. Masih di bandwidth control, teman-teman lihat di kolom ini,
ini download limit dan upload limit. Nah, pada kolom ini kita dapat membatasi kecepatan di setiap device, di setiap pengguna. Oke, untuk pengguna ini kita coba batasi. Oh ya, ini satuannya kbps ya teman-teman. Jadi jika teman-teman itu menggunakan wifi yang 5 Mbps atau 10 Mbps, cukup teman-teman berikan kepada user ini 1 Mbps, berarti 100 kbps teman-teman. Nah, seperti ini, 100 kbps sama dengan 1 Mbps. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini tak kasih 128 kbps, jadi ini 1,2 sama dengan 1,2 Mbps karena internet saya tidak begitu kencang. Nah, kemudian ini sama upload limit ini sama, ini saya tidak usah tak batasi saja. Kalau sudah dirubah, ini kita bisa memilih dari sini, kita pilih OK saja. Nah, jika sudah kecepatannya nanti, kecepatan si user ini tidak lebih dari 1,2 Mbps atau 128 kbps teman-teman. Nah, itulah cara membatasi kecepatan internet di user yang menyambung ke router. Kemudian bagaimana cara membatasi user atau pengguna, bagaimana cara membatasi user atau pengguna di router kita. Jadi kita ingin hanya berapa orang yang bisa menggunakan router. Contohnya jika kita ingin hanya orang 10 ya nanti kita buat 10, jika ingin orang 20 ya nanti kita buat 20. Caranya sama, masuk ke IP default, ini saya ganti, ini saya menggunakan router saya sendiri, dan router saya sendiri sudah saya rubah IP-nya menjadi ini. Jadi kemudian jika teman-teman menggunakan IP yang seperti ini ya sama saja, cuman saya yang router satunya ini router asli, ini router satunya router di rumah saya, ini router di tempatnya klien, ini router di rumahnya saya, ini tak ganti menjadi bandwidth control. Nah, ini sudah tak atur semua. Kemudian tadi membatasi user atau pengguna. Untuk membatasi user atau pengguna, kita masuk ke IP, kemudian ke dashboard seperti ini, kemudian ke administration, kita scroll ke bawah. Nah, di sini pada LAN parameters ini teman-teman lihat pada start IP address, ini IP yang terakhir ini adalah 100, kemudian in IP address ini IP yang belakang ini 200. Jadi artinya ini mulai IP 192.168.1.100 sampai yang IP ini dapat digunakan, berarti ini router ini dapat digunakan oleh 100 IP atau 100 user. Nah, untuk membatasi atau untuk contohnya jika ingin hanya 10 user atau 10 pengguna, cukup kita masukkan 110 saja. Nah, seperti ini. Jika ingin hanya orang 5 yang bisa mengakses, ya kita kasih 5 saja teman-teman. Nah, jika ini orang 5 ini sudah menyambung, ada orang 6 yang ingin menyambung, ya sudah tidak bisa lagi. Nah, kecuali orang yang 5 ini yang menyambung tadi ini keluar dari jaringan, secara otomatis orang yang ke-6 ini masuk. Begitu teman-teman.
Nah sudah jelas ya. Jadi ini kita rubah saja ke 200 karena tidak mungkin ini di router saya ada orang 100 menyambung secara berbarengan. Nah itu cara membatasi user yang terkonek dengan wifi kita. Kemudian yang terakhir yaitu cara mengatur jadwal kapan si user ini dapat mengakses internet dan kapan tidak bisa mengakses internet secara otomatis. Masih di dashboard, kemudian kita pilih parental control seperti ini. Parental controls ini sudah ada, ini keponakan saya, ini sudah tak kasih nama teman-teman. Jadi teman-teman bisa memberikan nama di setiap ID yang connect agar mudah mengontrolnya. Nah ini teman-teman contohnya, ini si Ratna ini saya kontrol menggunakan parental control. Caranya yaitu kita mengaktifkan tombol ini, manage ini, kemudian kita ke bawah. Nah ini allow access ini hanya diperbolehkan mengakses internet dari jam 9 pagi sampai jam 15 jam 3 sore. Nah untuk repeat ini teman-teman ini bisa centang everyday, ini berarti setiap hari jam 9 sampai jam 15 itu si Ratna dapat mengakses internet. Jika hanya hari-hari tertentu ya kita pilih hari Minggu pas libur misalnya, dan hari Jumat, Sabtu lah, 3 hari ini pas libur sekolah misalnya. Kita memperbolehkan mengakses internet dari 9 sampai jam 3 pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ya teman-teman. Friday, Saturday, dan Sunday ini bahasa Inggris teman-teman. Kemudian yang ini di disable saja dan oke. Nah ini artinya syaratnya ini hanya dapat mengakses pada jam ini dan hari ini. Nah untuk menambahkan untuk yang Devi ini juga bisa ditambahkan dengan cara mengaktifkannya dan oke teman-teman. Tapi ini saya matikan saja karena ini orangnya sudah dewasa, jadi yang Ratna ini saya aktifkan. Nah ini secara otomatis router akan bekerja seperti ini teman-teman. Dan yang terakhir sudah, menurut saya sudah. Sampai di sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan tutorial yang saya berikan ini jelas dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.